Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi azmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Naila Aprilianti. Saya kali ini akan membahas tentang etika politik dan sosial dalam Islam. Nah, hari ini kita akan membedah nih bagaimana nilai teologis dan akhlakul karimah tuh diaktualisasikan secara nyata dalam ranah kekuasaan maupun kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman semua, pertama yang perlu kita tahu, apa itu siasah atau apa itu politik? Politik secara bahasa artinya mengemudikan atau mengatur. Dalam istilah Islam, siasah ini berarti politik atau tata negara yang mengurus urusan umat agar hidupnya teratur dan sejahtera. Ada 2 poin utama mengenai politik ini. Yang pertama adalah integritas nilai dalam Islam, yang menegaskan bahwasanya politik ini bukan wilayah sekuler yang terpisah dari moralitas agama, tetapi politik dalam Islam itu yaitu yang menjaga kesucian agama Islam dalam sarana dan prasarana, juga sekaligus kemaslahatan untuk publik. Yang kedua, kemaslahatan publik, yang artinya tujuan utama dari politik ini untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk kesejahteraan umatnya, juga mencegah kerusakan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu siasah dan poin utama dari siasah tersebut, kita kan butuh sesuatu bagaimana cara menjalankan politik yang etis itu. Nah, dalam Islam menetapkan 3 pilar utama. Yang ada al-amanah, al-adal, dan asyura. Yang pilar pertama yaitu al-amanah. Kekuasaan itu murni, titipan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan harus diberikan kepada orang yang memang benar-benar kompeten di bidangnya. Lalu yang kedua ada al-adl, atau juga bisa disebut dengan keadilan hukum secara menyeluruh, yang inklusif, objektif, tidak memandang suatu ras, tidak memandang strata sosial dari orang tersebut ataupun golongan dari orang tersebut. Yang ketiga, asyura atau musyawarah mufakat, untuk menjamin sebuah partisipasi publik untuk merumuskan sebuah kebijakan, sehingga negara ini tidak hanya terfokus pada satu orang, tetapi ini hasil dari mufakat, hasil dari musyawarah pendapat dari banyak orang, mana yang lebih bagus. Nah, selanjutnya teman-teman, di slide ini kita bisa melihat bagaimana etika dan sosial solidaritas dalam Islam ini membentuk suatu tatanan negara yang inklusif dengan nilai kesalingan, yaitu ada tiga instrumen penting teman-teman semua. Ada yang pertama itu adalah ukhuwah atau persaudaraan. Kita diajarkan untuk merajut harmoni secara berlapis antara sesama internal, ukhuwah Islamiyah, sesama sebangsa, ukhuwah watoniyah, sesama manusia kita sebagai makhluk hidup, atau juga disebut dengan ukhuwah basyariyah. Yang kedua adalah tapakul, atau juga disebut dengan jaminan sosial. Ini ada karena untuk kita saling memikul sebuah beban, kita untuk membantu, untuk membela orang-orang yang berada dalam rentan kemiskinan, orang-orang duafa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tasamuh, atau juga disebut juga dengan toleransi aktif, karena Islam mewajibkan kita untuk memberikan sebuah kebebasan terhadap agama lain agar kita semua bisa hidup secara berdampingan. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bandingkan idealitas yang tadi dengan suatu realitas yang terjadi di lapangan saat ini. Bisa kalian lihat di tabel samping saya. Kok begitu kontrasnya antara sesuatu yang memang seharusnya dilakukan dan realitas yang terjadi sekarang. Yang pertama adalah motivasi utama.
Sebenarnya Islam itu mengajarkan kekuasaan itu sebagai bentuk pengabdian untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun patologinya justru muncul untuk mengejar suatu kekuasaan pribadi, pragmatisme, ataupun untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua, komunikasi publik. Islam mengajarkan dalam politik ini untuk penggunaan qaulan sadidan atau narasi yang jujur, edukatif, santun. Namun, patologi sekarang teman-teman semua, kalian bisa lihat di mana ruang publik itu dikotori oleh hal-hal yang seharusnya tidak ada, seperti hoaks, berita untuk memanipulasi publik supaya percaya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sistem hukum. Islam tuh mengajarkan hukum tuh harus independen, adil. Namun teman-teman semua, dalam patologinya kita sering melihat bagaimana sebuah hukum itu sangat tajam sekali ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jadi teman-teman semua, kadang juga kita melihat bahkan adanya sebuah transaksi dalam suatu peradilan hukum yang seharusnya berlaku seadil-adilnya. Nah, teman-teman sekalian, siasah ini tuh tidak lahir dalam sebuah ruang hampa, tetapi ia terjadi dalam sebuah evolusi gagasan siasah dari masa ke masa. Dimulai daripada masa kenabian, di mana Rasulullah pada saat itu mendeklarasikan sebuah piagam Madinah sebagai bentuk jaminan pluralisme dan rekonsiliasi sosial yang pertama ada di dunia. Yang kedua adalah masuk pada zaman Khulafaur Rasyidin, yang terjadi sebuah peletakan pondasi syuro atau musyawarah yang secara dinamis, yaitu adanya sebuah transparansi keuangan negara secara ketat. Lalu masuk pada era klasik, kita bisa melihat para ulama besar seperti Al-Mawardi, juga Ibnu Taimiyah yang membuat sebuah elaborasi teoritis yang seperti yang tertuang dalam sebuah kitab Syiasah Syariah. Lalu masuk kepada masa modern, yaitu masa kita sekarang, di mana gagasan-gagasan tersebut itu sudah bertransformasi. Nilai-nilai universal Islam ini sudah bertransformasi supaya menjadikan sebuah pemerintahan yang baik atau juga disebut dengan good government. Jadi teman-teman semua, secara historis ini gagasan ini tuh muncul melalui evolusi gagasan siasah yang sudah saya jelaskan tadi, seperti pada masa kenabian, masa Khulafaur Rasyidin, masa era klasik, juga masa atau konsep good government yang terjadi pada era modern saat ini. Inti dari filsafat kepemimpinan ini dapat disimpulkan melalui kaidah fikih siasah, yang artinya segala bentuk kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya yaitu wajib terikat erat pada kemaslahatan bagi rakyatnya tersebut. Jadi kalau seorang pemimpin tidak bisa memberikan kemaslahatan untuk rakyatnya, berarti itu melanggar etika Islam atau yang melanggar hukum yang ada dalam Islam. Jadi kesimpulannya teman-teman, politik dan kehidupan sosial dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya akhlak. Karena politik tanpa panduan moral hanya akan melahirkan sebuah tirani. Jadi tugas kita semua teman-teman adalah mengembalikan fungsi dari politik tersebut supaya bisa mewujudkan sebuah kemaslahatan bersama, sehingga bisa mewujudkan sebuah peradaban yang rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wahiron dur maqala walatang dur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.